Selamat merayakan masa Advent. Renungan firman Tuhan pada hari Sabtu, tanggal 13 Desember 2025, Matius 10 ayat 42. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Tema pertemuan di jembatan tua. Hujan deras malam itu, seorang pria berjalan sendirian di sepanjang jalan setapak menuju jembatan tua di pinggir kota. Hatinya berat. Setelah berbulan-bulan kehilangan pekerjaan dan merasa gagal, ia berpikir hidupnya tidak lagi berarti. Ia berdiri di tengah jembatan menatap arus sungai yang deras di bawahnya. Namun tiba-tiba terdengar suara samar dari arah bawah jembatan. Ada seseorang yang berteriak minta tolong. Dalam kegelapan ia melihat sosok muda berusaha menarik sepedanya yang tersangkut ranting dan hampir terbawa arus. Tanpa berpikir panjang, pria itu segera menuruni lereng licin dan berjalan membantu. Air sungai dingin dan deras, tapi ia terus menahan dan menarik hingga akhirnya sepeda itu berhasil diselamatkan. Sosok muda itu terisak dan mengucapkan terima kasih. Sepeda itu satu-satunya alat yang ia miliki untuk bekerja dan menafkahi keluarganya. Jika hilang, mereka tidak tahu bagaimana harus hidup. Pria itu terdiam. Ia datang ke jembatan itu untuk menyerah, tapi justru menemukan seseorang yang lebih membutuhkan pertolongan. Dalam kelelahan dan tubuh yang basah kuyup, ia merasakan sesuatu yang tidak lagi kosong di dalam dirinya. Ia menyadari bahwa ketika ia menolong orang lain, Tuhan sebenarnya sedang menolong dirinya sendiri. Terkadang Tuhan bekerja dengan cara yang tidak terduga. Ia menempatkan kita dalam situasi di mana kita harus memilih untuk peduli, bahkan ketika hati kita sendiri sedang hancur. Dalam tindakan sederhana menolong orang lain, seringkali Tuhan memakai momen itu untuk menyembuhkan bagian dalam diri kita yang paling terluka. Pria di jembatan itu datang dengan niat untuk menyerah. Namun di tengah kegelapan dan hujan, Tuhan memberinya kesempatan untuk melihat bahwa hidupnya masih berarti. Ia tidak hanya menyelamatkan seseorang dari bahaya, tetapi juga menemukan kembali alasan untuk bertahan. Saat ia memberi pertolongan, Tuhan justru menolongnya untuk bangkit dari keputusasaan. Begitu pula dengan kita. Untuk kita menemukan masa-masa yang berguna dalam hidup. Mungkin ada masa ketika kita merasa kosong, tidak berguna, atau lelah menghadapi hidup. Namun Tuhan sering menuntun kita untuk melihat keluar diri sendiri. Ia memakai kepedulian dan kasih kita kepada sesama sebagai jalan untuk memulihkan hati yang remuk. Ketika kita menolong, kita sedang menjadi alat di tangan Tuhan, dan melalui tangan kita, Dia bekerja tidak hanya bagi orang lain, tetapi juga bagi kita sendiri. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, terima kasih untuk firman-Mu. Kami sudah berada di akhir pekan. Kami berefleksi ketika melalui hidup bekerja. Tuhanlah yang memberkati kami. Tuhan tuntun dan pimpin kami sekalian. Berkati pendengar sabda-Mu. Ajar kami memaknai makna Advent yang sesungguhnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Saya Pendeta Yuliana A. Ambo.